Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Tajuddin Nu'man ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabihi Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Halaman 66 ya. Masih dalam bab urutan di dalam belajar. Ukuran dan urutan dalam belajar. Halaman 66, ikutin semuanya. Walaisa li sahihil badani wal aqli udhrun fi tarkit ta'allumi wat tafaqquhi fa innahu la yakuna afqaru min abi yusufa walam yamna'hu dhalika minat tafaqquhi faman kana lahu malun kathirun fa ni'mal malu as-salihu lirrajuli as-salihi wa qila li'alimin bima adraktal ilma qala bi abin ghaniyyin li'annahu kana yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadli fa innahu sababu ziyadatil ilmi li'annahu syukrun ala ni'matil aqli wal ilmi wa innahu sababuz ziyadati. Bagi orang yang sehat jasmani dan rohani. Jasmani itu badan, akal, rohani. Tidak ada alasan untuk meninggalkan belajar. Sebab tiada seorang pun yang lebih miskin daripada Abi Yusuf, tetapi beliau tetap belajar. Nah, jadi kalau ada orang yang sehat jasmani dan rohani, jasmani itu badannya sehat, semuanya sehat. Rohani itu apa? Kejiwaannya enggak terganggu. Maka tidak ada alasan dia untuk tidak belajar. Kalau ada orang sehat tapi enggak mau belajar, nah itu nanti dituntut di akhirat. Dituntut di akhirat. Lain kalau sakit. Lain halnya kalau sakit. Atau orangnya sudah gila, lain lagi. Ya, nah kalau sudah badannya sakit-sakitan, tidak wajib belajar. Ada santri kita satu orang di sini, kasihan itu.
Anaknya baik tapi dia sakit-sakitan terus. Namanya terdaftar di MNIS pesantren. Namanya terdaftar. Cuman dia nggak bisa lagi sekolah. Di rumah saja. Kata Buya nggak apa-apa, di rumah saja. Paling-paling sehari 2 hari di sini pulang lagi. Kata Buya sudah istirahat di rumah aja sudah. Kasihan anaknya. Anaknya baik sebenarnya. Nah, tapi Abuya bilang sama Umat jangan dicabut namanya, biarkan saja di sini sampai dia lulus. Siapa tahu nanti dia punya keajaiban, Allah berikan dia kesehatan, dia dapat ijazah, rezekinya ada. Siapa tahu nanti dengan syahadah itu atau ijazah tadi bisa dia pergunakan untuk sekolah lanjutan di tempat lain. Nah, jadi kalau orang sehat nggak boleh malas-malasan. Kenapa? Karena Abu Yusuf itu lebih parah daripada kita, lebih miskin daripada kita. Tapi beliau tetap belajar. Barang siapa berharta banyak, maka sebaik-baik harta yang dimiliki orang saleh ialah harta yang dihabiskan untuk menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang punya uang banyak, maka yang paling baik uang itu dia gunakan untuk belajar. Untuk belajar. Orang tuamu nggak bisa belajar, orang tuamu punya uang, maka sebaik-baik uang yang orang tua kalian punya itu digunakan untuk menyekolahkan kamu. Walaupun berapa biayanya, sekolahkan. Ya, duit. Seperti itu. Tapi ada orang tua, anaknya mau sekolah, duitnya ada tapi nggak mau dibiayai. Malah orang tuanya beli mobil, beli rumah, beli ini, beli itu. Anaknya mau sekolah agama, dihalang-halangin. Nah, ini harta yang seperti itu nggak berkah. Ada teman Abuya nih ya, teman Abuya waktu itu dia sekolah ke Hadramaut. Bapaknya sampai jual kijang, zaman dulu kijang ini, kijang kayak kita atau kijang yang di bawah itu, kijang kapsul. Jadi waktu itu ada orang bertamu ke rumah bapaknya ini, bapaknya teman Abuya ini. Cerita-cerita, kata bapaknya, anak saya sekolah Hadramaut, saya habis-habisan sampai jual mobil. Kata istrinya, iya kita sampai jual mobil. Tapi apa kata bapaknya? Gak apa-apa. Nanti kalau anak kita pulang, dia akan mendapatkan lebih daripada mobil, kita akan mendapatkan lebih daripada mobil. 4 tahun anaknya belajar di Hadramaut, pulang subhanallah. Dia bangun pesantren, Habib Umar bin Hafidh, guru Abuya yang meresmikannya. Dia punya mobil lebih mewah daripada mobil bapaknya yang dulu, kijang kapsul itu. Sekarang anaknya punya pesantren, punya murid banyak dan sebagainya. Itulah sebaik-baik orang tua, kalau punya harta dia gunakan untuk biaya anaknya belajar. Jangan takut habis-habisan harta untuk dalam belajar. Nah, kamu yang dibiayai sama orang tuamu jangan kecewakan dia. Duit sebulan berapa kali dikasih jajan? Berapa ratus ribu? 1 juta, rumah banyaknya. Dikasih biaya hidup, jajan di sini, padahal makan sudah ada, minum sudah ada. Dikasih jajan lagi, baju dibelikan, semuanya dibelikan, kitab dibelikan. Jangan sampai kamu kecewakan dia. Berapa tahun di sini tapi baca doa
Syekh Abu Bakar bin Salim saja nggak bisa. Padahal tiap hari dibaca, sehari 5 kali dibaca. Berudu masih amburadul. Ini mengecewakan orang tua. Kecewa orang tua seperti itu. Pasti orang tuamu akan berkata, aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk kamu, tapi kamu belajar nggak betul-betul. Bahaya yang seperti itu. Dan itu salah satu bimai, salah satu anak yang durhaka ya begitu. Dibiayain sama orang tuanya, tapi nggak belajar betul-betul, malah ancur-ancuran. Ini bentuk salah satu durhaka. Itu lebih parah daripada ngelawan daripada orang tua, karena sudah menghabiskan harta orang tuanya lalu tidak menurut perintah orang tuanya. Itu sangat parah, itu lebih durhaka daripada anak yang durhaka. Nah, jadi paling baik orang punya harta dibelanjakan adalah untuk menuntut ilmu. Lanjut. Ada seorang alim ditanya. Jadi ada ulama ditanya orang. Dengan apa engkau memperoleh ilmu? Lalu beliau menjawab, karena aku mempunyai ayah yang kaya. Ayahku memberikan atau menggunakan hartanya untuk orang-orang alim dan mulia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini Abu Ya kasih tahu nih ya, dan ini sangat mujarab sekali. Dan Ibu Abu Ya sudah berapa kali bilang dalam menuntut ilmu agama, dan kita pernah bahas di sini, 3 orang ini selalu bekerja sama, guru, orang tua santri dengan murid. Ini harus bekerja sama supaya murid ini berhasil. Tetapi yang paling dominan di sini adalah orang tua. Orang tua ini harus loyal kepada guru ini. Kamu buktikan saja kalau ada orang tua yang baik dengan gurunya si anak ini. Kamu lihatin saja. Anak itu insya Allah jadi anak yang baik. Itu dipastikan itu. Baik dengan gurunya, membantu gurunya. Tidak protes dengan gurunya, guru anaknya maksudnya. Lihatin saja anak itu suatu saat berhasil. Itu pasti itu. Kamu lihat manakibnya guru sekumpul. Waktu kecil guru sekumpul, abah guru sekumpul belajar membaca Al-Quran. Zaman dulu, zaman Jepang susah. Orang tua beliau memberikan 1 botol minyak tanah. Jadi kalau guru sekumpul belajar baca Al-Quran, ini titipin ya minyak tanah sama gurumu. Guru sekumpul membawa minyak tanah itu, diberikan hadiah kepada gurunya. Setiap malam begitu. Belum lagi memberikan hadiah yang lain kepada guru-guru ngajinya. Lihat berhasil itu. Orang tua ini sangat menentukan nasib anaknya, sangat menentukan sekali. Kalau ada orang tua dia baik dengan ulama, apalagi baik dengan guru anaknya itu, walaupun anaknya itu mungkin bodoh-bodoh, artinya bodoh itu tidak pintar kayak orang menuntut ilmu, hafalannya susah dan sebagainya, tapi lihat anak itu suatu saat berhasil. Tapi kalau ada orang tua, dengarkan baik-baik ini, orang tua berani dengan ulama, berani dengan guru yang mengajarkan anaknya, kamu lihat saja pasti gagal anak itu. Gagal. Yang Abu Ya ceritakan ada pesantren. Abu Ya tidak sebutkan pesantrennya, kalau Abu sebutkan pasti kalian tahu semua.
Anak ini 3 tahun belajar di pesantren itu, kakak adik belajar pesantren. Tapi ketika keluar dari pesantren itu, kenapa bisa jadi pemakai narkoba? Pemakai narkoba kenapa bisa begitu? Abuya lihat, mungkin dampaknya ini karena sekolah pesantren 3 tahun. Abuya sering bilang tuh pesantren 3 tahun tuh belum ada apa-apanya lagi, belum ada apa-apanya. Kamu jangan pikir kamu sekolah 3 tahun pesantren kemudian cita-citamu jadi ulama, jauh lagi. Kecuali kalau bapakmu memang ulama, atau memang kamu memang habaib. Kalau Habib kayak Habib Alwi ini, biar dia santai-santai saja, dia lebih darahnya lebih mulia dari kita. Tapi kalau kita bukan keturunan ulama, lalu pelajar pesantren cuma 3 tahun, 2 tahun, setahun, jangan terlalu banyak memimpi. Kalau mau jadi ulama jauh itu. Nah, Abu yang ngelihat anak itu kok bisa jadi narkoba dan sebagainya, karena 3 tahun tadi belum ada maksimal. Yang kedua, orang tuanya ini mungkin dia ada salah dengan ulama. Mungkin orang tua ini dia marah dengan ulama yang lain. Dan Abuya lihat kayaknya ada seperti itu. Nah, itu yang bahayanya seperti itu. Ada teman Abuya pesantren dulu. Cuman berapa tahun belajar di pesantren. Orang tuanya itu berani dengan gurunya. Akhirnya apa? Keluar anak itu dari pesantren, sekolah dia di Jawa, tapi pulang ke Balikpapan, di Jawa juga nggak lulus, nggak karuan. Anaknya nakal, tetapi orang tuanya selalu membela anaknya. Yaitu yang sering Abuya bilang, ngaku sebagai korban, padahal dia menjadi tersangkanya. Padahal dia yang tersangkanya, ngaku sebagai korban, padahal dia biangnya. Orang tuanya marah-marah dan sebagainya, gurunya sudah diam. Pindah ke Jawa, dapat berapa lama itu pulang. Apa kamu tahu sekarang anaknya gila? Anaknya gila. Kasihan Abu yang ngelihat. Kalau ketemu dengan Abu ya dia datang, Ustadz katanya, dia bahasa Arab, bisa bahasa Arab karena dia pesantren di Jawa. Kaif khabar? Alhamdulillah. Inta kaif khabar? Alhamdulillah. Ustaz ya, ma indi fulus, bagaimana fulus? Atinul fulus. Mungkin saya nggak punya uang, kata dia. Bolehkah saya minta uang? Hago petrol katanya, mau beli bensin. Padahal nggak punya sepeda motor, cuma bohong-bohongan aja. Badannya bau jorok. Kasihan kata Abu anak ini. Karena ya tadi kesalahan orang tuanya dulu. Sampai orang tuanya itu saking errornya nih anak gila-gila, orang tuanya mau dibunuhnya sendiri. Kasihan. Dan itu nggak 1-2 Abu ya lihat. Tapi sebaliknya ada orang tua ini bukan orang alim, biasa saja. Cuman orang ini, masya Allah, kalau ada habaib datang, dia menjambutnya. Guru-guru dibawa ke rumahnya, minta didoakan anaknya, sebagainya, dan seterusnya. Baik dengan ulama, baik dengan guru. Kamu tahu sekarang anaknya jadi ulama di Banjarmasin. Sekolah, dapat istri yang sekolah di Hadramaut juga, kemudian menetap di Banjarmasin. Sekarang jadi ulama, bukan di Banjarmasin, di daerah Muntai sana. Jadi satu ulama yang naik daun sekarang di sana. Jadi penting sekali orang tua itu. Makanya tadi ulama tadi yang dalam kitab Ta'lim ditanyakan bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu, katanya dengan orang tua saya yang kaya. Maksudnya apa? Orang tua saya itu sangat loyal kepada para ulama, para guru-guru. Dia berikan hartanya untuk kemajuan agama, untuk berikan kepada gurunya dan seterusnya.
Nah itu luar biasa. Tapi lihat kalau ada orang tua yang jahat dengan guru yang mengajarkan ilmu kepada anaknya, gagal sekali, gagal anak itu, kasihan. Makanya kadang Abu Ya ngelihat kalau ada orang seperti itu, Abu Ya sudah ngerti dada. Kualitasnya cuma di situ, ya begitulah anaknya nanti. Kalau nggak percaya kamu lihat nanti, gagal. Dan itu nggak satu dua terjadi, banyak sekali gagal. Yang Abu Ya cerita, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani difitnah. Ada orang jahat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani makan, kemudian ada makanan, sisa makanan, kemudian Syekh Abdul Qadir memberikan makanan tadi itu kepada muridnya. Ada orang ngintip, Bu, muridnya dikasih makanan sisa. Orang ini ngelihat anak itu, dia laporin kepada orang tuanya. Pak, Bapak punya anak ya di pesantren Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Iya ada. Saya lihat Pak, anak Bapak itu dikasih makanan sisa sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Si Bapak ini langsung naik pitam, udah cek and recheck lebih dahulu. Nah itu kesalahan orang tua itu di situ banyak. Datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkacak pinggang, marah-marah di depan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Engkau telah memberikan makanan yang jelek kepada anakku. Masa begitu sebagai guru? Syekh Abdul Qadir cuma diam, begitu dimarahin. Saya berhentikan anak saya. Silakan. Pulang, dibawa pulang, anaknya diangkut. Bapaknya tanya, kamu tuh apa sih yang diajarkan sana? Dikasih makan sisa kan? Enggak katanya. Udah baik-baik aja, belajar betul aja. Ini hukumnya apa? Bisa jawab, baca ini, baca itu, bisa. Oh, berarti kata orang tuanya si anak ini, saya ini termakan isu. Termakan isu, saya menyesal nih. Saya marah-marah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya apa? Datanglah orang tua ini membawa anaknya tadi ke depan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meminta maaf. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya minta maaf. Ternyata saya termakan isu. Saya telah berbuat salah kepadamu. Saya akan kembalikan anak saya ini ke pesantren. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ghallaqallahu qalbah. Hatinya anak ini telah tertutup untuk nuntut ilmu. Artinya kalau dia nuntut ilmu, tidak bakalan berhasil sudah. Gagal dia. Gagal. Dan kalau seandainya pun dia pokoknya gagal lah. Nuntut ilmu tidak ada lagi dapat ilmu berkah semuanya. Apalagi anaknya sudah enak di rumah, enak di rumah ternyata nggak mau lagi sekolah, gagal. Akhirnya anak itu pun gagal dalam menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab orang tua yang terlalu berani dengan gurunya. Abu Ya sudah pesan orang nuntut ilmu itu, kalau yang santrinya jadikan dirinya seperti orang yang mati. Artinya jangan punya keinginan di hadapan guru. Kalau orang tuanya itu kalau menyerahkan anak di pesantren, percayakan sepenuhnya kepada gurunya. Bagaimana kalau kita punya mobil rusak, kita masukkan ke bengkel? Kita percaya nggak dengan bengkel itu? Kita percaya, kita masukkan mobil rusak kita, perbaikin. Atau mobil kita mau upgrade supaya jadi mewah, supaya ini kita percayakan dengan orang itu. Tapi kalau kita banyak protes, ini kenapa dibikin begini, bla 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 bla, diprotes semuanya. Kira-kira tukang bengkel mau nggak diprotes begitu? Katanya kalau begitu Pak, cari bengkel yang lain saja. Tersinggung kami. Dokter itu kalau ada pasien mau dioperasi, tulis surat dulu. Mana keluarganya atau suaminya atau orang tuanya atau siapa nih? Perjanjian bahwa ini dioperasi dan seterusnya, percayakan kepada dokter. Kalau terjadi apa-apa, pihak keluarga tidak menuntut, tanda tangan. Yakin Pak? Yakin. Serahkan kepada kami. Ya. Berdoalah kepada Allah, kami cuma bisa berusaha. Masuklah dokter ke ruangan operasi. Kira-kira keluarganya boleh nggak nengok tuh? Ngeliatin boleh nggak? Nggak boleh. Tunggu di luar Pak. 3 jam, 4 jam baru boleh ditengok. Kenapa? Karena ini proses dalam pengobatan.
Kalau seandainya orang tuanya atau keluarganya masuk melihat anaknya dioperasi atau istrinya dioperasi, suaminya dioperasi, ngamuk, kenapa istri saya dibelah perutnya, kenapa ini, kenapa itu. Wah, kata dokter, ini ngacau ini, bikin kacau. Nggak boleh masuk, dilarang masuk. Nah begitu juga, lebih dahsyat lagi kalau nuntut ilmu. Nah itu ya. Fahimtum? Jadi faktor yang paling mendukung sekali berhasil atau tidak berhasil anak itu adalah di orang tua tadi. Kamu lihat ini kitab Ta'limul Ta'alim ini. Orang tua itu sangat mendukung sekali menentukan berhasil atau tidak berhasilnya anak itu di dalam menuntut ilmu. Cukup sekian dulu. Nanti malam apa kegiatan itu? Sore nanti kita hadrah basaudan, habis asar kita baca doa akhir tahun, pada maghrib baca awal tahun. Abu ya ada acara di luar. Habis sisa apa acaranya? Tidak ada acara. Ya, itulah di situ ya. Ala kulli hal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.